hebat dan luar biasa, Sukihotu Namo Buddhaya. Semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia. Selamat berjumpa dalam pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 7 bab 1 Agama Buddha dan Keragaman Budaya Indonesia, subbab Meneladani Penyokong Buddha dan Tokoh Agama Buddha. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita merangkapkan kedua tangan di depan dada seraya mengucapkan nama Garapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supadipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Semoga dengan kekuatan Buddha, kekuatan Dhamma, kekuatan Sangha, semoga dengan kekuatan kebajikan melalui perbuatan, ucapan maupun pikiran, semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kesehatan, umur panjang, dan semoga tercapai apa yang dicita-citakan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran berkenaan dengan materi meneladani penyokong Buddha dan tokoh agama Buddha. Di antaranya adalah: nomor 1, peserta didik mengenal tokoh-tokoh penyokong agama Buddha. 2, peserta didik mampu meneladani sifat dan sikap tokoh-tokoh penyokong agama Buddha Indonesia. Sebelum agama Buddha masuk di Indonesia, kalian perlu tahu para penyokong Buddha, sehingga dalam perjalanan Buddha dalam mengajarkan Dharma dapat berjalan dengan baik sampai pada penyebaran ajaran di Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nomor 1, Raja Bimbisara. Raja Bimbisara adalah raja dari Magadha yang kaya raya dan selalu membantu Buddha dalam bentuk materi dan selalu berdana pada murid-murid Buddha. Raja Bimbisara memiliki peran penting dalam pengembangan agama Buddha pada zaman Buddha, yaitu dengan menyokong Buddha dan para muridnya, dengan mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan oleh Buddha. Berikut ini adalah video berkenaan dengan pertemuan Pertapa Siddhartha dengan Raja Bimbisara, di mana pada saat itu Raja Bimbisara memberikan penawaran dengan memberikan sebagian wilayah kerajaan Magadha kepada Pertapa Siddhartha. Namun penawaran itu ditolak karena Pertapa Siddhartha ingin mencari obat agar semua manusia terbebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan mati. Kerajaan Magadha. Penasehat, ada berita apa? Semua baik di wilayah kita, tidak ada yang aneh-aneh, Baginda. Itu sudah tersebar luas, Baginda. Seorang biku yang sikapnya anggun dan pembawaannya agung sudah memasuki wilayah kita. Seperti itu, Baginda. Siapa biku ini? Dari negeri mana dia? Dia pangeran suku Sakya, Baginda. Pangeran suku Sakya. Pergi dan cari dia. Kita akan kunjungi dia dan beri penghormatan.
Saya sudah mendengar kisah Bante dan sungguh terkesan. Saya minta Bante menanggalkan status biku. Saya akan serahkan setengah kekuasaan saya kepada Bante. Terima kasih. Namun, saya sudah melepaskan keduniawian demi wawasan pencerahan yang sempurna. Saya tidak mencari yang lain lagi. Jika begitu, mohon datang kembali pada saya jika Bante sudah mencapai pencerahan dan ajari saya. Baiklah, Baginda. Saya mohon pamit sekarang untuk mencari kebebasan. Semoga Baginda sejahtera. Raja berikutnya adalah Raja Asoka. Raja Asoka selalu mengajarkan kemurahan hati dan mengasihi satu sama lain, terlebih kepada orang yang membutuhkan. Dia bersungguh hati menjaga kesejahteraan rakyatnya, serta untuk selalu mengasihi dan bersumbangsih. Raja Asoka memiliki peran dalam hal kerukunan antar umat beragama, yaitu mendirikan pilar Asoka sebagai tanda menghargai kerukunan antar umat beragama. Tokoh pendukung agama Buddha selanjutnya adalah Bante Narada Mahathera. Setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada masa akhir pemerintahan Raja Brawijaya kelima dan runtuh pada tahun 1478, keberadaan agama Buddha dan Hindu perlahan-lahan tergeser oleh agama Islam. Samaan dengan ini, jumlah pemeluk Buddha semakin berkurang. Jumlah penganut Buddha di Nusantara juga tidak berkembang pada masa penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Pada tahun-tahun akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda, mulai muncul orang-orang yang menghidupkan kembali denyut keberadaan agama Buddha di Nusantara. Dimulai dengan kunjungan Narada Mahathera, seorang biku Theravada asal Sri Lanka ke Hindia Belanda pada tahun 1934. Kunjungan Narada Mahathera untuk menyebarkan ajaran Buddha ini menyembuhkan kembali minat sejumlah kalangan untuk mempelajari Buddhisme. Tokoh berikutnya adalah Yang Mulia Bante Asin Jinarakita Mahathera. Inilah kisah perjalanan Asin Jinarakita, biksu pertama yang membangkitkan agama Buddha di Indonesia. Lahir di Bogor dengan nama Tibuan An, Tiang mulai mengenal teosofi pada masa pendudukan Jepang, memperdalam ilmunya saat bergabung dengan loji teosofi lokal di Belanda. Setelah mempelajari penuh Buddhisme, bahasa Pali dan Sanskerta, Ti pun kembali ke Indonesia untuk menyebarkan Buddhisme. Setelah rutin mengajar di Jawa dan membangun komunitas Buddha, pada 1953, Ti menginisiasi perayaan Waisak di Candi Borobudur, membuat Candi Buddha terbesar itu kembali aktif jadi situs agama Buddha. Setahun kemudian, Ti yang pergi belajar ke Burma diangkat menjadi biksu dan mendapat nama baru Asin Jinarakita. Pulang ke Indonesia, Asin pun memulai pengabdiannya sebagai biksu. Dianggap sebagai orang yang telah mengindonesiakan agama Buddha. Pada 2005, Asin dianugerahi bintang Mahaputra Utama dari Presiden. Tokoh berikutnya adalah Yang Mulia Bante Girirajito Mahathera. Perkenalan beliau dengan agama Buddha terjadi di tahun 1956, ketika diundang panitia perayaan Buddha Jayanti yang berkedudukan di Watu Gong, Semarang untuk menghadiri perayaan Waisak 2500 di Borobudur. 10 tahun kemudian beliau memantapkan dirinya menjadi beku dengan nama Girirajito, meski sempat di tahun 1960 menjadi pandita dan tahun 1961 sebagai samanera sementara dan pada tanggal 12 Januari tahun 1962 sebagai samanera. Pada tanggal 15 November tahun 1966 beliau ditahbiskan sebagai beku di Bangkok, Thailand, dengan nama Upasampada Girirajito. Nama Girirajito berarti penjaga gunung. Pemberian gelar mengambil tempat di Nigrodaketa Mahaparinena Gelioya, Sri Lanka, diperoleh dari Sangha Ramana Nikaya Sri Lanka. Kemudian sejenis dengan gelar tersebut, pada tahun 1996, tepatnya tanggal 28 Oktober. Sangha Theravada Indonesia mempersembahkan gelar Sasana Pasadaka Siri, yaitu seorang yang mulia, yang membuat sasana, ajaran Buddhis ini bersinar dengan terang yang dibaktikan untuk mengembangkan Buddha Dharma.